Poco X6 di kuartal 3 ini harganya udah turun jadi cuma di 3,1 juta aja untuk yang 512 GB internal storage. Itu harganya lumayan bagus ya, apalagi speknya ini kan semi flagship. Bagaimana sih di tahun 2025? Apakah masih oke? Apakah masih panas minta ampun? Yuk mari kita langsung review Poco X6 Pro. Halo guys, nama gue Gustavo dari StuffTech dan ini dia Poco X6 Pro. Mari kita langsung review. Yang pertama, gue bakal disclaimer dulu ya, semua link pembelian, mau itu wallpaper, semua ada di deskripsi video ini. Oke, harga dan spek. Harga sendiri ini gue beli kondisinya tuh full set ya, dan ini masih ada garansi, jadi ini pembelian Desember 2024, jadi masih ada garansi ya setengah tahun kurang, ini di 3,1 juta tadi gue bilang. Dan untuk spek sendiri, dia seperti itu, bisa kita lihat di biro, pakai Snapdragon, wow, bukan Snapdragon, MediaTek Dimensity 8300, performance mirip Agent Plus One atau Agent 2, tengah-tengah itulah, dan juga bisa lihat spek lainnya. Terus dia juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging lumayan cepet juga di 67 watt. Seperti itu untuk speknya. Ya memang dibanding sama HP zaman sekarang di 3 jutaan seperti ini di Infinix GT30 Pro, speknya masih lebih bagus di Infinix GT30 Pro, tapi wajar karena HP itu sih emang gila banget ya. Oh ya, by the way, gue bakal komparasi juga nanti HP ini mention dikit sama GT30 Pro ya, dan HP-HP lain, jadi keep in mind aja. Oke, untuk desain dan display. Desain sendiri, desain belakang ini sih dimana Poco masih pakai signature black bar-nya ya. Gue sendiri sih jujur kurang suka sama desainnya, tapi at least dia warna si light grey-nya cukup bagus. Dia frame full terbuat dari plastik sama juga dengan bodi belakang. Dan ya overall sih kerasannya ini masih premium gitu untuk kelas plastik ya, bukan untuk kelas kaca. Untuk kelas plastik ini masih enak lah kalau dibandingin sama kayak Poco F6 gitu, masih lebih enak ini di tangan. Terus untuk desain depan dia pakai dot display, bezel kanan kiri atas udah tipis tapi bisa kita lihat bezel bawah memang sedikit lebih tebal, tapi overall sih ini bagus. Cuma memang ini dimensinya dimana HP-HP Cina dimensinya masih lebih ketinggi ya, 6,67 inci. Gue sih suka sama Poco F7 sekarang yang dimensinya lebih kelebar di 6,87. Jadi kayak iPhone 16 Pro Max gitu, dan gue lebih suka lebar sih, jadi enak aja buat nonton film gitu, dan surface area-nya lebih gede dibanding narrow phone menurut gue. Terus bagaimana untuk si kualitas displaynya sendiri? Display sendiri menurut gue ini bagus ya. Yang pastinya nggak sebagus kayak Poco F7 gitu, wajar. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama HP yang mirip kayak Infinix GT30 Pro, 11-12 lah. Dia bisa terang juga, layarnya vibrant, enak dilihat, dan view angle bagus. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari juga bisa kita lihat, itu gue di Sumarecon lumayan terang. Ini HP memang agak gelap tapi masih kelihatan dan masih sangat usable. Sedangkan untuk haptic, ini juga haptic bagus. Sayangnya memang ini nggak powerful banget ya. Even dibanding sama Infinix GT30 Pro, masih lebih powerful di GT30 Pro. Tapi at least dia kualitasnya udah kualitas premium lah. Kerasa enak buat dipakai ngetik, dan kayak UI-nya juga bisa mengikuti haptic-hapticnya seperti scrolling ke bawah kayak gini misalnya. Dia ada haptic juga gitu. Hapticnya enak sih, cuma kurang powerful aja. Nah, terus bagaimana untuk biometrik? Biometrik sendiri dia pakai in-display fingerprint optical, seperti HP Cina lainnya juga. Yap, gue udah sering yapping berapa kali. Penempatannya memang agak terlalu bawah, tapi ada kecepatannya ini khas Xiaomi, khas HyperOS, cepat dan akurat. Terus, audio quality. Audio quality, pertama kita bahas audio quality via 3.5 mm to USB Type-C, jadi nggak ada headphone jack ya, pakai converter. Kualitasnya menurut gue sih ini pretty good. Dia punya amplifier yang bagus, gue tes pakai True Ear Zero Bluetooth. Volume 40%-nya udah keras banget, jadi udah mantap. Suara, again, seperti HP Xiaomi lebih ke arah warm ya, warm balance gitulah. Jadi bass-nya lebih kedengeran, instrumen agak sedikit mundur, dan vokal lebih kedengeran gitu. Membuat IEM gue yang lebih ke arah halaman reference yang lebih ke arah balance gitu, jadi agak sedikit warm di True Ear Zero, tapi overall masih enak, detail bagus, soundstage oke, no problem. Sedangkan untuk speaker sendiri, nah speaker sendiri dia ini dual speaker, Dolby Atmos juga support. By the way, tadi gue rekomend juga nyalain Dolby Atmos ya. Di speaker ini pakai Dolby Atmos nyala, speakernya bagus. Kalau misalnya dibandingin sama HP lain kayak GT30 Pro, beda dikit. Kalau misalnya dibandingin sama iQ Neo 10, masih lebih bagus di X6 Pro dibanding sama di iQ Neo 10. Yap, iQ Neo 10 emang sesampah itu sih speakernya. Jadi speakernya bagus, kualitasnya oke, suaranya keras, lebih ke arah bass juga, tapi cukup bagus, soundstage oke, walaupun agak sedikit muffled, di suara vokal itu agak sedikit mendelep ya, tapi masih enak didengar lah menurut gue, seperti itu. Untuk lebih detailnya, ini di speaker testnya, seperti biasa, gue rekomend pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Sedangkan untuk
Sedangkan untuk si kamera quality, ini memang gaming phone. Jadi yang pastinya pas pertama rilis juga ini HP nggak bagus-bagus amat gitu kualitas kamera. Tapi gimana sekarang di tahun 2025 yang harganya juga makin murah? Menurut gue lumayan decent ya. Jadi ini pakai setup triple kamera. Main kamera punya megapiksel di 64 megapiksel optic camera stabilization. Kamera kedua itu di 8 megapiksel ultra wide dan kamera ketiga itu 2 megapiksel makro. Nggak penting. Recording sayangnya hanya bisa di 4K 30 fps untuk kamera belakang, dan kamera depan itu bisa nge-record sampai 1080p 60 dengan 16 megapiksel front kamera. Jadi seperti itu untuk speknya. Ya sayang banget ya. Gue expect sih HP X6 Pro ini bisa di-record di 4K 60, tapi sayangnya maksimum di 4K 30. Karena HP zaman sekarang di harga 3 jutaan udah bisa 4K 60. Kayak si Infinix GT30 Pro. Tapi untuk foto sendiri ini masih bagus kok. Bisa kita lihat foto main kamera ultrawide punya warna yang bagus, detail cukup oke, walaupun ultrawide memang selalu lebih jelek ya. Dan gue sih rekomen kalian mending fokus ke main kamera aja. Ultrawide kalau bisa butuh banget, tapi overall masih oke. Cuma dynamic range memang gak sebagus HP zaman sekarang, dan warnanya menurut gue agak sedikit terlalu high contrast. Itu aja sih. Overall masih oke, dan di harga 3 jutaan masih acceptable lah, masih bisa di masih pas lah bisa dibilang. Terus bagaimana untuk selfie? Selfie juga bagus, bisa kita lihat di belakang itu sinar matahari terang banget, foto gue masih bisa nangkep muka gue dengan bagus, walaupun dynamic range agak iffy tapi masih oke. Detail bagus, warna juga oke. Video recording, nah ini bisa di 4K 30 atau di 1080p 60. Kalian bisa cek sendiri kualitasnya. Menurut gue sih kualitasnya cukup oke. Cuma sayang banget aja nggak ada 4K 60. Mikrofon juga surprisingly bagus loh. Check it out. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di Poco X6 Pro. Bagus sih, stabilisasi oke, gambar oke. Zoom maksimal 6 kali, kalian bisa ngepost dan foto juga lagi di sini. Dan kalau misalnya 1080p 60, dia kayak gini 1080p 60. Smooth banget juga nih mobil lewat. Smooth. Stabilisasi juga nggak kalah bagusnya. Nice. Oke, kita langsung aja ke gaming performance-nya. Check it out. Bagus ya. Terus bagaimana untuk yang harusnya HP ini bagus? Si Poco X6 Pro ini main gaming. So, untuk main game sendiri, gue yang pastinya sudah ngetes Wuthering Waves lebih detail kemarin ya, di channel ketiga gue. Kalau misalkan kalian mau cek lebih detail, bisa visit ke channel ketiga gue udah taruh juga linknya di deskripsi. Dan kalau misalkan kalian mau ngobrol juga di situ, di komen, bisa komen di situ. Untuk sekarang, di video review ini kita bakal brief aja, nggak bakal panjang. In summary, gue tes game yang sama yang pastinya Wuthering Waves. Gue main di settingan semua high, resolusi high karena nggak ada ultra high, kecuali LOD bias di medium, special effect quality di medium, dan shadow di medium. FSR juga gue matiin biar nggak ada super sampling gajah bikin gambar jelek. Jadi bisa kita lihat gaming performance sih ini cukup oke lah ya. Itu gue main di tested suppression, FPS memang nggak sampai 60, 40-an, tapi overall masih sangat responsif, dan ini nggak ada stutter sama sekali. Gue juga udah tes juga kemarin, lama banget main 20 menit, dan dia memang HP-nya panas, tapi terama throttlingnya gak parah banget sampai nyebelin lah. At least terma throttling itu masih playable asalkan kalian gak main hologram, dan masih gak ada stutter sama sekali. Itu aja sih. So overall masih playable. Dan untuk si hal lain seperti responsivitas juga gak ada masalah. Gue sih no problem sama hal tersebut. Oke, gaming performance menurut gue cukup solid. Dan untuk UI experience sendiri, UI dia pakai Xiaomi HyperOS 2.0 yang pastinya, dan gue udah update ke Android 15 ke yang paling baru. Bagaimana overall feelingnya? Overall feeling HP ini masih kerasa snappy. Udah nggak kayak HP flagship yang pastinya, tapi launching aplikasi ini masih kenceng. Berkat chipsetnya yang masih kelas flagship, ditambah lagi dengan UFS 4.0, jadi loadingnya juga cepat banget ya. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kita kayak multitasking banyak, HP-nya bakal agak anget dan kerasa performance-nya tuh ke efek. Jadi lebih banyak stutter, itu aja sih. Kalau misalnya kalian mungkin split screen, downloading gitu ya, kan bakal anget HP-nya, itu bakal ada stutter lah. Tapi selain itu ini masih oke. Nggak secepet flagship sekarang, tapi masih bagus banget di harganya lah. Kalau bisa mau dibanding sama GT30 Pro, 11-12. Terus, bagaimana untuk si DRM Info? Banyak penasaran. Ini gue lupa install, tapi gue udah cek kemarin sebelum HP ini kena malware ya. DRM Info ini di Dolby Atmos, HDR10 Plus, dan Wideview L1 yang pastinya. Nice. Oke, kita bahas selanjutnya yang terakhir, bagaimana untuk battery life di HP ini. Baterainya ini di 5000 mAh battery, dan gue bisa bilang bagus, terutama dari standby-nya. Kalau misalkan kalian pakai HP ini sebagai HP kedua gitu, kalian jarang dipakai, cuma sering taruh di tas gitu ya,
lumayan tahan. Ini gue kadang gak dipakai seharian, kemarin dia cuma turun 3%. Jadi standby-nya bagus gitu, gue bisa bilang. Dan untuk hal lain seperti light usage gitu, kalian gak main game, gak nonton, gak ngambil foto, hanya nonton dan sosial media, ini bisa tahan 1,5 hari sampai 2 hari lah. Karena dia nggak nyedot banyak power juga. Tapi kalau misalnya kalian medium usage atau main game gitu, sehari juga udah habis karena cukup panas, jadi yang pasti bakal lebih boros juga baterainya. Tapi 5000 mAh baterai sih di HP ini menurut gue masih cukup bagus lah. Tapi again, kita ngeliat kompetitor yang baterainya makin hari makin gila gitu ya. Even brandnya sendiri kayak Poco F7 baterainya gede gitu. Ya kalah lah ya pasti. Tapi gue nggak ada masalah sama sekali karena gue juga sih charger di mana-mana, jadi no problem. Dan ini baterai udah lebih dari cukup untuk gue. Oke, cuma segitu aja untuk si video reviewnya. Kita bahas kelemahannya dulu sebelum kita ke konklusinya. Kelemahannya gue rasa dari HP ini sih, yang pertama hanya itu aja sih. Performance gaming. Yang lumayan besar ya, karena kalau nggak ada Infinix GT30 Pro gitu ya, hanya iQOO Z10 misal, performance gaming di X6 Pro ini masih oke banget ya. Seperti tahun kemarin, tahun awal gue pernah nge-review HP ini dan gue bilang performance masih bagus. Tapi karena sekarang udah ada HP kayak Infinix GT30 Pro, ini HP performance-nya dia kelihatan sampah, gue bisa bilang. Jadi ya seperti itu, mungkin hanya itu aja kelemahannya sih. Overall gue nggak bisa nyari kelemahan lain. Ya kamera nggak bisa 4K 30, tapi itu sih gue nggak bakal komplain juga. Jadi mari kita langsung aja ke konklusinya. Kira-kira apakah worth it sih beli HP ini di harga sekarang 3,1 juta, dan apa sih advantage-nya dibanding sama Infinix? Advantage-nya yang pastinya, kalau kalian beli ini, yang pastinya lebih murah bekasnya, tapi storage-nya lebih gede ya. Udah UFS 4.0 juga. Dan juga yang bikin lebih bagus, ini software supportnya lebih lama daripada GT30 Pro. Build quality dua-duanya dari plastik, dan gue rasa ini lebih bagus build quality-nya. Dan juga bodinya gue kerasa ini lebih tipis. Tapi untuk masalah layar, speaker, gaming performance gitu ya, even UI, gue sih malah lebih prefer Infinix daripada HP ini. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang masih pakai Poco X6 Pro, gue sih nggak rekomen kalian upgrade ke GT30 Pro karena nggak signifikan banget performance-nya gitu ya. Mending langsung ke Poco F7 atau iQOO Neo 10 gitu. Tapi kalau misalnya kalian bingung gitu antara, kira-kira gue mending X6 Pro yang bekas atau GT30 Pro yang bekas, mungkin bekasnya udah murah juga kan. Gue sih mending ke GT30 Pro aja. Itu sih konklusinya. Jadi ya, cuma segitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. See you later, boys.